Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang sholat maghrib berjamaah. Insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua telah dinikmati oleh Allah, terutama nikmat panjang umur dan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Kita masih dipertemukan pada minggu pertama di bulan Januari 2026. Mudah-mudahan dengan dipanjangkan umur kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga pada umat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Pertama kita tundukkan kepada kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Taqwa, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Min barakatil umur man al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:29 kesempatan dari jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi tawahhada bi jalali malakutihi wa tafarrada bi jamali jabarutihi. Lahus sifatu mukhtassatu bi haqqihi. Fasubhanahu ta'ala min ilahin adhal al-uqul anil wusul ila kunhidatihil abadiyah wal mausufu bil uluhiyah man daqa halawata unsihi ra'a min lutfihi al-ajaib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi an-nujabat. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Muttaqin dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ini sehubungan juga kita masuki tahun baru 2026 Masehi. Ini hari Senin pertama Pak ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal. Kita awali dengan Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita baca sekali-kali Pak ya, sifat 20. Wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsihi wa janiyah qudratiratan ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini sebelum sholat anak-anak remaja paling baik. Nah ini seperti wiridan. Wujud kita mbak ini seperti kita wiridin surat Al-Fatihah ketika kita sholat. Apa ya? Jadi kok itu lagi yang dibahas, itu lagi yang mana, itu lagi belum paham gitu Pak ya. Kalau yang sudah paham dia melekat dalam diri kita, yang namanya tauhid itu sampai wafat akan kita bawa. Gitu. Dari sifat 20 ini saya sering ulang, ada dibagi berapa Pak? 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Berarti 20 bagi 4. Kalau 20 bagi 4 secara rata dapatnya berapa Pak? 5. Tapi ini enggak rata. Sifat nafsiyahnya ada 1. Tuh kan diulang-ulang masih kesandung mulu kan. Ya, saya karena ustadz ya jadi ingat-ingat. Ya udah Bapak tinggal dengerin aja, tugas saya ingetin kan gitu. Jadi sifat 20 ini sifat nafsiyahnya cuma 1, yaitu wujud. Wujudnya Allah Ta'ala itu nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Sering saya katakan kalau ada nyanyinya Bang Haji Roma, hidup nafsi-nafsi gitu ya, dari situ. Tapi apa hubungannya nafsi itu? Maksudnya dengan sendirinya. Allah Ta'ala itu adanya dengan sendirinya, bukan diadakan. Lah kalau kita ngejedok seperti ini gara-gara emak dan ibu kita berantem. Berantem dalam tanda kutip. Iya kan? Adanya bumi dan langit karena ada yang mencipta. Kalau Allah, siapa yang mengadakan? Udah selesai. Coba, siapa yang menciptakan Allah? Nafsiyah. Itu namanya cuma 1 wujudnya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Bapak sebutin yang lainnya, pasti ada yang Bapak suruh nebak duluan telur apa duluan ayam aja gak akan ketemu. Iya kan? Duluan ayam apa telur nih Bapak? Ayam. Hah? Ayam. Gak ketemu. Ayam dari telur, telur dari maka itu mutasalsil namanya, harus diputus duluan Allah. Kalau dulunya Allah nggak ada yang lebih dulu. Itu yang disebut namanya qadim, azali, ada abadi. Itu ada 3 Pak. Qadim, azali, abadi. Qadim itu pertama ada, tidak ada yang lebih pertama. Awal dalam datnya Allah. Makanya jangan ngantuk ngaji tauhid. Jadi sifat Allah Ta'ala itu qadim, adanya itu awal. Tidak ada yang lebih awal, tapi khusus zatnya Allah. Kalau azali, sifatnya Allah Ta'ala juga dahulu gitu. Kalau abadi, tidak pernah ada akhirannya. Abadiun. Sampai sini jelas Pak ya. Jadi Allah Ta'ala itu qadim datnya.
si Allah azali dalam dat dan sifatnya. Maka setiap azali pasti qadim, enggak setiap qadim pasti azali. Berarti lebih dahulu azali. Gitu. Udah ikat tuh Pak, jangan sampai ucul. Lalu yang kedua sifat salbiyah Pak. Salbiyah itu artinya meniadakan sifat yang tidak layak buat Allah. Ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Qidam apa artinya? Allah Ta'ala itu tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Tidak ada pokoknya apapun. Nah. Baqo Allah kekal, nggak fana. Idam baqo mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau orang Wahabi mengatakan Allah bersemayam di satu tempat, yang bersemayam, yang bertempat di satu tempat itu adalah benda. Allah benda bukan? Bukan. Loko ada di ayatnya Al-Quran, innallaha 'alal arsy istawa. Maka bersemayam di sini ditakwil Pak. Hai istaula, menguasai. Orang Wahabi masih kekeh makainya tekstual, karena di Al-Qurannya bersemayam, ya sudah begitu. Nah inilah perbedaannya tauhid ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi. Kayak Ustadz Syafiq gitu. Bapak lihat di YouTube juga ada. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat ke satu tempat. Loh, kalau Allah di atas, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku ini qarib. Qarib apa? Dekat. Lah kalau di atas menjauh. Ingat Gus Dur. Kata Gus Dur, Tuhan kita mau boro-boro mamang. Kalau kan ada ya, mamang Tuhan. Apa tuh? Tuhan Bapak, Tuhan apa tuh? Ya kan? Lah kata Gus Dur, kita memanggil aja pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai speaker kata Gus Dur. Iya. Jadi dijadiinnya sebagai ini aja gitu Pak. Tapi sebetulnya mikir orang gitu. Jadi memang memahami tauhid itu Pak, jangan yang terlalu sulit. Ya, kalau terlalu sulit bukannya kena malah lari nanti. Begitu aja. Kalau yang saya sampaikan bisa dipahami nggak Pak? Alhamdulillah, sudah beres. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa qidam baqa muhalamatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendirinya, gak butuh orang lain. Wahdaniyat, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Maha Esanya Allah Ta'ala itu dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Sifat Allah Ta'ala itu menyatu dalam diri Allah. Umpamanya Allah Ta'ala itu ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ya, Allah Ta'ala umpamanya sifatnya kudrat. Itu. Jadi sifat ma'ani itu ada 7, ma'nawiyah ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, ini kudrat. Ini maknawi, ma'ani namanya. Kalau ma'nawiyahnya dirubah aja, kudrat jadi qadirun.
iradat jadi muridun. Itu perubahan dari itu aja. Qadirun bukan pasodirun. Apa sifat ma'ani dan maknawiyah? Gini Pak, umpamanya si A, ya kan, punya kebiasaan menjahit. Menjahit itu sifat ma'ani, sifat yang tidak bisa dilihat, yang nempel. Penjahit itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu yang nempel kepada mausuf. Jadi kebiasaan menjahit itu nempel kepada si penjahit. Allah Ta'ala itu kuasa. Sifat maknawiyahnya Allah yang maha kuasa. Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam zat, sifat, dan afalnya. Zatnya Allah Ta'ala itu Maha Esa, satu. Maka waqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang ketiga. Salisu salasa. Kafir dia. Karena Allah Ta'ala itu zatnya sifatnya juga satu. Ya, kudrat umpamanya Allah Ta'ala itu kuasa. Kuasanya Allah itu beda dengan kuasanya manusia. Terus afalnya Allah juga esa. Nggak ada afalnya Allah Ta'ala itu yang menyamai. Kita punya afal nggak punya. Bisa bikin baju, bisa bikin mobil. Sama nggak afalnya manusia ini dengan afalnya Allah? Tidak. Kalau Allah cukup dengan kun fayakun. Tapi afalnya manusia melalui proses. Bikin anak manusia bisa apa enggak? Mau jauh nggak bisa, udah hasil. Mau jawab bisa, banyak juga yang nggak berhasil. Terus pikirannya jauhnya Pak. Ini kalau Allah Ta'ala itu qadirun umpamanya maha kuasa, ya benar kuasa. Beda dengan manusia, namanya selamat. Kadang orangnya enggak selamat. Untung. Orangnya soleh, kadang-kadang orangnya lah ini nggak menyatu. Allah Ta'ala itu nggak seperti itu. Oke, pelan-pelan ya Pak, kita lanjut. Itu mengulang-ulang aja ini Pak, mengulang ya. Jadi sifat 20 itu dibagi 4. Apa Pak? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Satu, kalau Bapak mau dirumus 1577. Saking Bapak cintanya ilmu tauhid, bikin kode pun udah 1577. Satunya nafsiyah, 5-nya salbiyah, 7 pertama ma'ani, 7 kedua Bapak bisa bikin password yang istri Bapak nggak tahu ya, dari situ aja. Kebanyakan katanya manusia laki-laki itu bikin password itu kalau punya 5 sama semua katanya. Bener nggak Pak? Kebanyakan kan. Hanya laki-laki itu males mikir. Bener nggak? Ya kalau Bapak punya ATM 5, rata-rata sama itu. Ininya passwordnya. Bener nggak Pak? Ini penelitian ini. Baik. Kita masuk kepada sifat wajib bagi Allah. Jadi buat Allah dan Rasul itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat 3. Sifat wajibnya bagi Allah ada 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Berapa? 41.
Bagi Rasul wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. 9 nama 41 jumlahnya 50 akidah. Ini yang wajib nempel di setiap kita. Gitu. Baik, kemarin udah dibahas apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Coba saya tes, bukan ngetes, Pak, mulang. Allah mengutus Rasul itu sifat wajib apa jaiz? Jaiz. Allah menciptakan surga itu sifat wajib apa jaiz? Jaiz. Ini keyakinan itu harus benar, Pak. Ada orang dari kecil ibadah terus, nggak pernah maksiat, sampai dari umur balik sampai 70 tahun meninggal, nggak pernah maksiat, ibadah terus. Buat Allah wajib nggak memasukkan dia ke surga? Wajib nggak? Apa hukumnya? Jaiz. Jaiz. Sehingga kalau ada orang yang takwa, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, pasti nggak ada orangnya kaya. Belum tentu. Kan ada, Pak, protes dia. Padahal saya ibadahnya udah bagus, maksiat juga saya hindari, tetap aja saya cari rezeki susah banget. Kalau begitu Allah nggak adil. Jadi adilnya Allah jangan diukur dengan kita. Ya, jadi manfaat atau efek daripada tauhid yang benar, maka kita tidak akan salah menyikapinya. Apalagi nanti masuk ke tasawuf. Kalau udah ke tasawuf, sudah. Kita bisa apa sih? Tidak ada. Jadi semuanya, kalau tasawuf itu kullu ma siwallah adamun mahdud. Selain Allah Ta'ala itu adalah ketiadaan yang murni. Yang namanya tiada ya sudah. Yang ada hanya Allah. Kita sendiri tidak ada hakikat. Kita bisa berbicara, yang membuat bicara kita siapa? Kita bergerak, yang membuat kita bergerak siapa? Jadi gitu. Oke. Dari 20 itu fa'amma wujud fawasubutus syai' wa tahaqququh. Yang namanya wujud yang artinya ada, itu menetapkan sesuatu dan meyakinkan sesuatu. Ya, bihaitsu yasihu ayyura, sekiranya bisa dilihat gitu. Apa Bapak umpamanya meyakini Monas itu ada, bisa dilihat nggak? Bisa. Yakin ada, yakin. Allah Ta'ala ada, bisa dilihat nggak? Bisa dengan kacamata karena Allah Ta'ala itu maha gaib, maka yang berfungsi juga mata gaib, mata batin. Sayyidina Ali ditanya, Pak, sahabat Ali, kau menyembah Allah yang kau kenal, kamu kenal nggak apa Allah yang kamu sembah? Kata Sayyidina Ali, ya kenal lah. Masa saya menyembah orang yang saya nggak kenal? Masa saya menyembah Tuhan yang saya nggak kenal? Lalu yang tanya tadi, bagaimana kamu cara mengenal Allah? Saya cara mengenal Allah itu ya dengan mata batin, dengan sifat-sifat. Gitu. Maka semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan ini adalah manifestasi daripada keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kok Allah Ta'ala nggak kelihatan karena ketutup? Nggak mungkin lah. Allah ketutup itu nggak mungkin. Kalau Allah ketutup, berarti Allah Ta'ala didoktrin. Saya kasih contoh ini. Ini benda tutup pakai peci, kan nggak kelihatan. Allah ketutup membawanya kelihatan, ini nggak mungkin. Berarti ini didoktrin dengan ini. Berarti besaran ini sama ini. Sementara Allah Ta'ala itu lebih nampak dari ini, Allah Ta'ala lebih wujud dari ini. Oh, berarti kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah secara mata batin, kitanya masih tertutup. Nah, itu udah kajian hikamnya, Pak. Kaifa yutasawwaru, gitu kan? Bagaimana kamu mempersepsikan Allah Ta'ala nggak bisa dilihat itu tertutup dengan makhluk? Berarti Allah kecil dong. Padahal Allah Ta'ala itu maha besar. Tapi bukan maha besar fisiknya, apa ya? Ya, makanya saya bilang mainannya kan hati gitu Pak ya. Ada filsafatnya juga nanti. Oke. Jadi ada wujud itu artinya subutus syai, pasti adanya sesuatu. Ya. Wa tahaqququ, dan yakin ada. Baba itu ada nggak? Ada. Ini orang bisa dilihat. Maka sekarang ini ada penelitian, mohon maaf ini, di bab habaib, yang mereka sebut tokohnya itu Faqih Muqaddam. Ada kata mereka wali, ternyata dicari melalui buku nasab nggak ketemu. Dari tahun ke tahun itu adanya itu di tahun 900 Hijriah, di era Sakron itu. Ya, berarti awalnya nggak ada, lalu diada-adakan. Nah, itu namanya nggak subutus syai' wa tahaqququhu. Nah, itu wujud, sifat wujud Allah Ta'ala itu ada, ya. Gitu. Tetapi untuk membuktikan secara dohir adalah dengan ciptaannya. Orang Arab mencontohkan kalau ada tai onta, berarti menunjukkan pasti ada ontanya. Gitu. Apa dalil adanya Allah? Ciptaannya, langit, nggak ada tiang begitu. Siapa yang bisa menciptakan masjid seperti ini kekuatannya bisa diukur, Pak, sama arsitek. Kekuatan seperti ini bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Ada ukurannya. Nah, wal wujudu wajibun lahu ta'ala, sifat wujud itu wajib bagi Allah Ta'ala lidatihi, pada zatnya, azalan wa abadan, baik secara azali dan abadi, gitu loh. Saya bilang tadi setiap azali pasti qadim. Kalau azali itu Allah bersifat awal, tidak ada yang lebih awal, baik datnya maupun sifatnya, itu azali. Kalau qadim hanya datnya saja. Nah, ini kalau nggak belajar mana tahu ya Pak ya. Jadi supaya kita yakin Allah Ta'ala itu ada, gitu. Tapi adanya Allah dengan yang berilmu apa yang tidak beda, dengan yang aja tuh yang tidak beda. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lam. Sama-sama tahu Allah Ta'ala ada, mereka yang belajar ilmu sama yang tidak berbeda. Berbeda. Ya, kita malam ini belajar tauhid ini untuk meneguhkan hati kita. Ya. Sehingga tenang, Pak. Orang yang paling tenang itu orang yang tauhidnya mantap. Wadidduhu al-adamu, lawannya wujud itu tidak ada. Nah, dalilnya itu ada dua, Pak, bahwa Allah Ta'ala itu wujud. Dalilnya ada secara akal, ada secara nakla, gitu. Secara akal Allah Ta'ala itu ada
annaka idza nadarta ila hadzal alam tarahu mutaghayyiran min adamin ila wujud wa min wujudin ila adam wa min harakatin ila sukunin wa min sukunin ila harakatin mutanawian bi anwa'in mukhtalifah. Kita lihat, kalau kita lihat alam ini berubah-ubah nggak? Berubah, kadang hujan, kadang panas, ya kan? Kadang diem, kadang berubah. Gunung itu ternyata jalan. Jakarta itu diperkirakan sekian tahun lagi akan tenggelam katanya. Ya kalau diteliti menurut ilmu pengetahuan apa tuh BMKG, ya bisa saja. Wajib nggak percaya? Ya enggak wajib. Enggak seperti kita wajibnya meyakini sifat 20, enggak. Tapi itu kan ilmiah. Iya. Melalui tajribat, melalui latihan. Saya yakin Bapak mendengar hal seperti ini Bapak berpikir kan. Ya, kita kira-kira antara Bapak dengan yang lainnya mungkin nggak sama. Tapi pikiran kita kan namanya bertasawur itu. Pikiran kita bertasawur sedang menciptakan persepsi. Lalu di masjid itu ada tulisan Allah besar banget. Apa Allah itu seperti tulisan itu? Ya enggak. Enggak. Iya kan? Jadi mengenal Allah Ta'ala itu harus melalui sifat-sifat. Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tidak tidur gitu kan yang biasa di masyarakat kita udah ini kan. Jadi itu, kita melihat alam semesta ini berubah-ubah. Berarti ada yang ngatur. Iya, ada yang ngatur. Dulu di sini sawah, ternyata jadi rumah. Yang berubah sawah jadi rumah siapa, Pak? Hah? Ya orang. Developer, iya kan? Tapi hakikatnya oh, karena manusia hakikatnya nggak ada. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hidungnya mancung, ada yang bengep. Ya macam-macam itu. Kita lihat. Jadi ada